Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Baiklah teman-teman sahabat mahasiswa dan mahasiswi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar dan mengerjakan materi dan tugas kelima, yaitu teknik analisis t-test untuk independen sampel. Kalau yang tugas 3 dan materi 3 kemarin t-test untuk sampel berpasangan. Kalau yang sekarang t-test untuk sampel independen. Bedanya adalah t-test untuk yang independen ini datanya yang diujikan itu bukan merupakan data berpasangan. Misalnya kalau berpasangan itu seperti nilai suatu kelas A itu ada penilaian pretest, kemudian ada penilaian post-test. Jadi nilai pretest dan post-testnya itu dianalisis. Punyanya satu kelas itu. Cuman kalau misalnya independent sampel, ini menguji atau menganalisis dua sampel yang berbeda. Misalnya nilai-nilainya atau hasil data dari kelompok A itu dibandingkan dengan nilai-nilai atau hasil dari kelompok B. Jadi itu disebut dengan independent sampel. Jadi sampel yang berbeda. Misalnya kita nanam cabai, menanam 2 cabai, kemudian diberi perlakuan berbeda. Satu menggunakan pupuk urea, satu menggunakan pupuk kandang. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita bandingkan nanti setelah beberapa waktu dengan menggunakan pupuk yang berbeda. Nah, menggunakan pupuk yang berbeda itu disebut dengan independent sampel. Jadi ada dua atau beberapa kelompok yang diberi perlakuan berbeda, kemudian dianalisis atau diuji kira-kira perbedaannya kayak apa. Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan atau sama saja. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, kira-kira yang mana yang lebih bagus. Baik, untuk tutorial yang ini silahkan teman-teman siapkan dulu link atau link-link yang perlu diambil datanya, yaitu data Excel untuk materi dan tugas 5 dan 6 ini di download sekaligus, kemudian template pengisian dan pengisian ini bisa di download lagi atau pakai yang sebelum-sebelumnya di copy paste nanti diedit, kemudian petunjuk atau tutorial cara mengerjakan petunjuknya ini nanti ada link di sini. Baiklah, langkah-langkahnya adalah pertama kali teman-teman buka link atau data tersebut, data Excel-nya yang baru itu ada dua kelompok di sini, namanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ini datanya berbeda, jadi dengan asumsi jumlah responden ya ketika dianalisis itu kelompok eksperimennya itu misalnya hanya 30 orang, kemudian sementara kelompok kontrolnya itu 31 orang. Nah, jadi ada dua data yang berbeda di sini karena ini kelompok lain dan ini juga kelompok lain. Nah, caranya silahkan copy satu-satu, misalnya kelompok eksperimen dulu, di copy datanya ini sampai di bawah, kemudian paste di SPSS-nya. Jangan lupa SPSS-nya dibuka dulu. Paste di sini. Kemudian kasih kode 1 di sini, kode 1. Nah, 1 terus ke bawah. Atau bisa dengan cara klik di sini, ada tulisan klik kanan copy, kemudian di blok sampai nomor terakhir. Nah, sampai sini, kemudian di klik kanan paste. Nah, ini adalah nilai-nilai kelompok eksperimen. Kemudian yang kedua yaitu kelompok kontrol. Ini di copy, di blok, di copy, kemudian di paste di bawahnya sini, jangan di sampingnya sini ya, tapi di bawahnya nilai terakhir, paste di sini, kemudian kasih kode 2. Kita copy, kemudian di blok ini, kemudian paste. Nah, ini kode 2. Jadi yang atas itu kelas eksperimen itu kode 1, yang kelompok kontrol kode 2.
Kemudian jangan lupa nanti di variabel view-nya di sini kita rubah. Kita ubah yang pertama itu adalah skornya tadi. Kemudian yang ini adalah kelompok. Desimalnya dinolkan seperti biasa biar rapi. Kemudian perhatikan pada kelompok itu karena tadi ada kelompok 1 dan 2, maka ini diberi keterangan di kolom values atau values tulisannya ya. Jadi kelompok, kemudian ada values, yang non itu kita klik seperti ini. Nah, kemudian kita tulis tadi kodenya 1. Kode 1 itu maksudnya kelompok kontrol. Kelompok eksperimen ya, eksperimen. Kemudian di add. Nah, kayak gini sudah jadinya. Kemudian yang kedua tadi kelompok kontrol. Kelompok kontrol. Kemudian di add lagi. Nah, sudah jadi 2 kelompok eksperimen. Maksudnya yang 1 itu kelompok eksperimen, yang 2 kelompok kontrol. Kemudian kita oke. Kemudian kita perhatikan lagi data view-nya. Nah, kayak gini ada skornya, ada kelompoknya. Kayak gini. Angkanya semuanya skornya ke bawah, kemudian kelompoknya 1 dan 2. Kemudian langkah analisisnya perhatikan klik analyze. Sama dengan yang materi 3 dulu, yaitu tempatnya ada di compare min. Kemudian lihat di sini ada independent sample t-test. Jadi uji T untuk sampel independen untuk kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Nah, ini independent sample t-test, kita klik. Kemudian skor ini kita pindah ke tes variabel di sini. Nah, pindah. Kemudian kelompok kita pindah ke grouping variabel di sini di bawah sini. Nah, kelompoknya sini. Kemudian define groupsnya, define groupsnya ini kita klik. Grup 1 kita tulis angka 1, grup 2 kita tulis angka 2. Kemudian continue. Setelah itu oke. Sudah selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman copy paste ya semuanya ya. Sebaiknya di copy paste semuanya. Satu-satu dulu seperti ini, grup statistik, hasilnya ini kita pastekan di lembar jawaban itu. Jadi kayak gini, jangan lupa diisi namanya dan identitasnya, kemudian outputnya kita paste di sini. Nah, ini output 1 yang barusan, kemudian yang output 2 ya kita copy paste juga, nama outputnya adalah independent sample test. Kita klik kanan, copy, kemudian pastekan di lembar jawaban atau di bawahnya sini, paste. Nah, kalau misalnya lebih seperti ini, kita coba perbagus caranya. Di sini nanti ada kotak, biasanya ada kotak-kotak. Nah, biasanya ada kotak kayak gini. Klik kayak gini, titik kotak ini. Ini kita klik tombol pakai mouse, atau kita klik sini sampai berbentuk tanda plus kayak gini. Kemudian kita seret. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah. Ini output 2. Jadi biar tidak memanjang, biar rapi, nanti bisa di print out. Maka caranya kayak barusan. Setelah itu judulnya itu mengikuti judul tugas 2 dan 3, yaitu diawali dengan kata-kata pengaruh ya. Pengaruh apa terhadap apa. Tulis di sini. Kemudian nanti di sini hipotesis HA-nya diganti sesuai dengan judulnya atau sama dengan yang kemarin. Sama ya, judulnya sama dengan yang tugas 3 dan 4. Pengaruh apa terhadap apa. H0-nya juga pengaruh apa terhadap apa diganti. Kemudian berdasarkan hasil analisis, sama caranya. Ini sama ke belakang caranya sudah. Jadi melihat nilai signifikansinya yang ini. Nah, nilai signifikan totalnya ini. Nilainya di sini berarti 0,153. Jadi kita ganti 0,153. 153. Berarti lebih besar daripada nilai kritik, berarti tidak signifikan ini nanti hasilnya begitu.
Jadi seterusnya ini sudah sama dengan cara-cara sebelumnya sampai ke penjelasan ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah tutorial untuk materi yang kelima ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dikerjakan dengan baik oleh mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.